Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Kependudukan dalam Islam. Nah, sebelum dimulainya presentasi, alangkah baiknya jika baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk anggota kelompok kami, terdiri atas yang pertama ada Cindy Dwi, yang kedua ada Hudia Nasiha, yang ketiga ada Elisa Solihati, yang keempat saya sendiri Aura Artamevia, yang kelima ada Khofifah Ayu Kusuma Nintias, yang keenam ada Karunia Nur Fadila, yang ketujuh ada Nafia Tunisa, yang ke-8 ada Pindi Dwi, dan yang terakhir ada Adinda Putri Nabila. Yang selanjutnya adalah pendahuluan. Bisa di next. Nah, penduduk menurut Dr. Kartomo ini merupakan seluruh orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu, baik warga negara maupun bukan warga negara. Kependudukan merupakan hal-hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, morbiditas, dan kualitas, serta ketahanannya menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan hidup warga. Nah, ledakan jumlah penduduk ini mengakibatkan beberapa masalah sosial, di antaranya tingginya angka putus sekolah, kriminalitas, serta kemiskinan. Nah, masalah-masalah sosial tersebut erat kaitannya dengan konteks keislaman. Hal ini dikarenakan mayoritas agama masyarakat di Indonesia ini adalah Islam. Tidak hanya itu, pendidikan ini juga merupakan aspek penting. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah untuk membaca. Nah, selanjutnya aspek kesehatan juga telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kondisi perekonomian di Indonesia ini juga belum dapat dikatakan stabil. Nah, hal ini disebabkan masih banyak wilayah yang padat penduduk, sehingga kondisi perekonomian masyarakat di wilayah tersebut sulit. Di Indonesia sendiri, krisis moral telah menjadi masalah yang cukup serius. Hal ini terjadi di beberapa aspek usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Nah, mereka melakukan aksi yang bertentangan dengan aturan kesusilaan, seperti menipu, korupsi, pelecehan seksual, bahkan dilakukannya aborsi, seperti itu, lalu ada tawuran, bahkan pembunuhan. Nah, krisis moral ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antara yang memudahnya kualitas iman, pengaruh lingkungan, serta hilangnya kejujuran dan tanggung jawab. Selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan saya. Yaitu tinjauan pustaka, next. Yang pertama, mengenai konsep pendudukan secara umum. Pendudukan atau demografi berasal dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat, dan grafi yang berarti menulis. Sehingga demografi adalah tulisan-tulisan tentang rakyat atau penduduk. Demografi mempelajari tentang jumlah persebaran teritorial, komposisi penduduk, serta perubahan dan penyebabnya menurut Phillips dan John Gray. Kemudian demografi merupakan studi ilmiah tentang kependudukan, utama yang berkaitan dengan jumlah penduduk, struktur, perkembangannya, itu menurut kamus United Nations Multilingual Demographic. Lalu ilmu kependudukan menurut Donald J. Bucke adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besar, komposisi, dan distribusi penduduk, serta perubahan sepanjang masa melalui berkembangnya 5 komponen demografi, yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Penduduk sendiri adalah manusia dalam pengertian perorangan atau individu, untuk kelompok manusia yang disebut masyarakat yang bertempat tinggal atau lingkungan hidup di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Next. Next. Bisa dilanjut.
Lalu konsep kependudukan dalam Islam yaitu Islam pada hakikatnya menghendaki bumi yang memiliki keturunan yang baik secara fisik maupun psikis. Lanjut next. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak terjamin sampai hari tuanya. Hari ini sebagaimana disyaratkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah. Orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang khawatir terhadap kesejahteraannya. Sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan kata yang benar. Bisa lanjutkan. Selanjutnya adalah pembahasan, bisa di next. Yang pertama, aspek kependudukan dalam Islam tentang pernikahan. Yang pertama adalah definisi dari pernikahan itu sendiri. Secara bahasa, istilah perkawinan dalam bahasa Arab memiliki arti nikah atau zawaj. Kata ini sering digunakan bangsa Arab dalam kehidupan sehari-hari, dan banyak juga yang terdapat pada Al-Quran maupun hadis Nabi. Al-nikah mempunyai arti al-wati, al-domu, al-tadakhul, al-jam'u atau ibarat an alwat yang berarti bersetubuh, berhubungan badan, berkumpul, jima, dan akad. Kata nikah memiliki dua makna, yaitu makna hakikat dan makna majaz. Makna hakikat adalah makna yang sebenarnya dari kata nikah yang artinya adalah berkumpul. Sementara itu dalam makna majaz atau makna kiasan, nikah adalah akad atau mengadakan perjanjian kawin. Bisa di next. Ya, ini adalah pengertian menurut para ahli ya. Menurut Sumiati, nikah adalah perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sembarang perjanjian, akan tetapi di sini perjanjian suci untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suci di sini dilihat dari segi keagamannya, dari suatu perkawinan. Sedangkan menurut Zuhri Hamid, nikah menurut syarak ialah akad atau ijab kabul antara wali dengan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu untuk memenuhi rukun dan juga syaratnya. Dalam pengertian luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam. Lantas apa pandangan Islam tentang pernikahan? Jadi menurut hukum Islam, perkawinan adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan dan juga membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan juga kekal. Nikah adalah akad atau perjanjian untuk mengikat laki-laki dan perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang penuh kasih sayang dan juga ketentraman dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Next. Dan ini adalah dasar hukum tentang nikah yang telah diatur dalam Quran Surat An-Nur ayat 32, yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Dalam pandangan Islam, pernikahan juga memiliki beberapa hukum ya sesuai dengan kondisi tertentu. Misalnya, pernikahan dapat memiliki hukum wajib bagi seseorang yang memiliki kemauan dan juga kemampuan untuk menikah. Dan jika menikah dikhawatirkan, dan jika tidak menikah dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina. Yang kedua adalah hukumnya sunnah. Pernikahan hukumnya sunnah bagi seseorang yang memiliki kemauan dan juga kemampuan untuk menikah. Dan jika tidak menikah, tidak dikhawatirkan terjerumus dalam perbuatan zina. Terus yang ketiga, hukum haram, yaitu pernikahan haram bagi seseorang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Sehingga apabila tetap dipaksakan untuk melangsungkan perkawinan, akan terlantarlah dirinya dan juga istrinya. Maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram, termasuk menikah dengan tujuan untuk menelantarkan orang lain. Seperti itu. Bisa di next. Kemudian yang hukum keempat adalah hukum makruh.
Jadi pernikahan itu memiliki hukum makruh bagi seseorang yang memiliki atau mempunyai kemampuan untuk menikah dan punya kemampuan juga untuk menahan diri. Hanya saja orang ini belum mempunyai keinginan kuat untuk memenuhi kewajiban suami istri dengan baik. Kemudian yang kelima adalah hukum mubah. Jadi pernikahan hukumnya mubah bagi seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menikah, namun walaupun tidak menikah, tidak dikhawatirkan terjerumus dalam zina, walaupun menikah pun tidak akan menelantarkan istrinya. Jadi next. Dan ini ada rukun dan juga syarat nikah. Jadi rukunnya ada calon suami, calon istri, wali nikah, dan juga saksi nikah. Dan untuk syaratnya, untuk calon suami syaratnya antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan. Sedangkan untuk calon istri syaratnya hampir sama dengan calon suami, yaitu beragama Islam, perempuan jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, dan tidak terdapat halangan perkawinan. Untuk wali nikah ini ada beberapa syarat, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian. Dan untuk saksi nikah, ada pun beberapa syaratnya, yaitu minimal 2 orang laki-laki hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dan juga dewasa. Jadi next. Dan ini ada rukun yang terakhir, yaitu ijab qabul. Adapun syaratnya yaitu adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut. Antara ijab dan qabul persambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dalam ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh, majelis ijab atau qabul itu harus dihadiri minimum 4 orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan 2 orang saksi. Jadi next. Nah, ini ada beberapa permasalahan pernikahan dini menurut pandangan agama Islam. Jadi pernikahan dini di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor ya. Antara lain faktor ekonomi, perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan juga karena faktor yang tidak dikehendaki, yaitu MBA atau Married by Accident. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antara keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan juga belum bekerja. Sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi percekcokan atau perselisihan yang berawal dari munculnya masalah-masalah kecil dalam rumah tangga. 2 hal yang secara meyakinkan menyebabkan rumah tangga mudah hancur dan berantakan adalah hidup bersama sebelum menikah serta melahirkan sebelum menikah. Banyak yang sudah matang secara seksual, namun tidak dengan kematangan psikologis. Jadi hal ini akan berdampak pada kelangsungan rumah tangga pasangan tersebut. Bisa di next. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai definisi perceraian. Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atau putusan pengadilan. Perceraian dalam pandangan Islam sendiri dijelaskan bahwa perceraian dalam istilah fikih disebut talak yang berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, atau disebut furqah yang artinya bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya. Bisa di next. Perceraian dalam pandangan Islam. Islam telah mensyariatkan agar perkawinan dilaksanakan selama-lamanya dengan diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Next. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 231 yang artinya, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Atau cerahkanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan karena yang demikian kamu menganiaya mereka.
Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Alkitab dan Al-Hikmah As-Sunnah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkannya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya, di samping ayat di atas, masalah perceraian ini juga didasarkan pada hadis Nabi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah talak. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Adapun hukum menjatuhkan talak apabila dilihat dari kemaslahatan dan kemadorotannya, maka hukum talak ada 4, yaitu pertama, talak menjadi wajib bila suami atas permintaan istri dalam hal suami tidak mampu menunaikan hak-hak istri serta menunaikan kewajibannya sebagai suami. Kedua, menjadi haram jika talak itu suami berlaku serong. Ketiga, mubah hukumnya atau dibolehkan ketika ada keperluan untuk itu. Yang keempat, sunnah jika istri menjadi rusak moralnya, berbuat zina atau melanggar larangan-larangan Allah. Larangan-larangan agama. Selanjutnya, Selanjutnya ada mengenai macam-macam perceraian. Menurut hukum Islam di Indonesia, talak atau cerai itu dapat dibagi menjadi beberapa macam, bergantung dari sudut pandang apa kita mengupasnya. Bila talak ditinjau dari saat menjatuhkannya, maka ia terbagi menjadi 2. Jadi talak bila ditinjau dari saat menjatuhkannya terbagi menjadi 2, yaitu talak sunnah. Talak sunnah adalah bentuk talak yang disetujui oleh Rasul dan terbagi menjadi 2, yaitu berbentuk ahsan, yaitu bentuknya disetujui dengan talak yang diucapkan 1 kali dan istri tersebut belum disetubui waktu suci dari haid. Dan yang kedua bentuk ahsan, yaitu talak diucapkan berturut-turut 3 kali masing-masing diucapkan pada waktu yang berlain-lainan. Si perempuan dalam keadaan suci dari haid belum disetubuhi dalam tiap-tiap waktu suci. 2 kali dalam talak itu telah dirujuk dan yang ketiga kali tidak dapat dirujuk lagi. Kedua, talak bid'ah yaitu bentuk talak yang luar biasa dan tidak disetujui Rasul. Terbagi dalam 2 bentuk, yaitu talak 3 yang dijatuhkan sekaligus pada saat talak dan talak 1 kali dengan pernyataan tidak dapat dirujuk lagi, yaitu talak yang dijatuhkan sesudah 2 kali talak. Sedangkan macam-macam talak ditinjau dari sudut beberapa kali dijatuhkan, yaitu yang pertama ada talak raji, yaitu talak ke-1 atau kedua di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Kedua ada talak bain, yaitu dibedakan menjadi talak bain sugro dan talak bain kubro. Terus yang ketiga ada talak sani, yaitu talak yang diperbolehkan dan talak tersebut dijatuhkan istri yang sedang suci serta tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Keempat ada talak bid'i, yaitu talak yang dilarang karena talak tersebut dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Yang kelima ada talak lian, yaitu talak yang terjadi karena suami menuduh istrinya berbuat
zina atau mengingkari anaknya dalam kandungan atau anak yang sudah lahir dari kandungan istrinya. Menurut KUH Perdata pasal 35 dan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada satu ketentuan bahwa sesudah 2 kali perceraian antara suami dan istri tidak boleh kawin lagi di antara mereka. Next. Alasan-alasan terjadinya perceraian. Berdasarkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut. 1. Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Yang keenam, serta antara suami dan istri terjadi perselingkuhan. Yang ketujuh, suami melanggar taklid talak. Yang kedelapan, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Next. Akibat dari perceraian yaitu terhadap istri. Kompilasi hukum Islam mengatur masalah ini secara mendalam yang dimuat dalam pasal 149. Bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib 1. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya. 2. Memberi nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah. Ketiga, melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya. Dan separuh apabila qabla al-dukhul. 4. Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Akibat terhadap anak-anak yang belum dewasa. Menurut pasal 41 Undang-Undang Perkawinan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah 1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua binak. 3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya-biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bekas istrinya. Nah, selanjutnya adalah aspek kependudukan dalam Islam tentang kontrasepsi. Yang pertama ada pengertian kontrasepsi. Kontrasepsi terdiri dari kontra yang artinya mencegah atau melawan serta konsepsi yang artinya bertemunya sel telur dengan sel sperma sehingga terjadi kehamilan. Dalam program keluarga berencana, kontrasepsi berarti cara untuk mencegah terjadinya pembuahan pertemuan antara sel telur atau ovum dari wanita dengan sperma dari laki-laki ketika terjadi hubungan badan supaya tidak terjadi kehamilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontrasepsi bermakna cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat-alat atau obat pencegah kehamilan, misalnya seperti spiral, kondom, dan pil. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka kontrasepsi dapat diartikan sebagai alat atau metode yang diaplikasikan untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan menghalangi pertemuan antara sel telur dan juga sel sperma sehingga tidak terjadi pembuahan di dalam rahim. Boleh di next. Selanjutnya ada jenis kontrasepsi, dikutip dalam Jurnal Pendidikan Islam volume 1 nomor 2, kontrasepsi terdiri atas berbagai macam alat dan juga metode sebagai berikut. Yang pertama ada kontrasepsi tradisional, yang pertama ada azal, merupakan senggama terputus. Hal ini dilakukan oleh suami dengan tujuan agar sperma jatuh di luar rahim. Cara dilakukan oleh suami tentunya atas dasar persetujuan istri, sebab istri berhak terhadap kelahiran anak dan kenikmatan bersama. Dan kejadian ini sudah diketahui sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup. Yang kedua ada kalender, dasarnya dengan menentukan waktu evolusi dari data haid yang dicatat pada periode yang telah berlalu.
Pada tahun 1930, Yusaku Ogino di Jepang dan di Herman Naus di Australia menemukan bahwa Ogino menyatakan ovulasi biasanya terjadi pada hari ke-15 sebelum haid berikutnya. Dapat pula terjadi antara 12 sampai 16 hari sebelum haid mendatang. Sedangkan Naus menyatakan ovulasi selalu terjadi pada hari ke-15 sebelum haid yang akan datang. Problem terbesar dengan metode kalender ini yakni jarang adanya wanita yang mempunyai siklus haid teratur selama 28 hari. Selanjutnya ada suhu badan basal. Dengan dasar peninggian suhu badan basal adalah 0,2 sampai 0,5 derajat Celcius pada waktu ovulasi, mulai dari 1 sampai 2 hari setelah ovulasi, dan juga disebabkan karena peninggian hormon progesteron. Efektivitasnya angka kegagalan sebesar 0,3 sampai 6,6 kehamilan pada wanita per tahun. Selanjutnya ada lendir cervix, dimulai dari hari pertama diketahui dengan adanya lendir setelah haid dan berkelanjutan selama dengan hari keempat setelah gejala puncak atau peak symptom. Efektivitasnya angka kegagalan di angka 0,4 sampai dengan 39,7 kehamilan wanita per tahun. Dan konsep kontrasepsi tradisional terakhir ada sintotermal, dasarnya dengan adanya kombinasi antara bermacam metode KB alamiah untuk menentukan masa subur. Efektivitasnya angka kegagalan di angka 4,9 sampai dengan 34,4 kehamilan pada 100 wanita per tahun. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya merupakan kontrasepsi modern. Nah, kontrasepsi modern ini terdiri atas 7 macam. Yang pertama, kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi ini mengandung kadar estrogen atau progesteron atau gabungan dari keduanya. Dan biasanya kontrasepsi ini banyak tersedia di klinik-klinik dan bervariasi tergantung jenis dan kegunaannya. Nah, adapun beberapa dampak negatif yang bisa timbul akibat pemakaian kontrasepsi hormonal ini, yang pertama dapat memungkinkan terjadinya mual, yang kalau dalam riset itu berkisar antara 50-70% wanita mengalaminya. Kemudian yang kedua terdapat nyeri tekan pada payudara, yang ketiga berisiko terjadinya pusing, kemudian yang keempat nyeri abdomen, kelima gangguan siklus menstruasi disertai pendarahan di bagian abdominal. Nah, kemudian yang kedua adalah suntik. Nah, suntik ini juga termasuk dalam kelompok alat kontrasepsi hormonal. Sesuai dengan namanya, cara penggunaannya dengan menyuntikkan zat hormonal ke dalam tubuh. Nah, zat hormonal yang terkandung dalam cairan suntikan dapat mencegah kehamilan dalam periode tertentu, biasanya efektif selama 1-3 bulan. Kemudian yang berikutnya adalah alat kontrasepsi bawah kulit atau implan. Nah, implan ini biasanya orang awam mengenalnya sebagai susu KB. Menurut BKKBN pada tahun 2006, implan ini terdiri atas 1 batang, 2 batang, dan 6 batang. Implan ini dimasukkan di bawah kulit dan cara kerjanya adalah dengan mengalirkan perlahan-lahan hormon yang terkandung di dalamnya, yang kemudian hormon itu akan mengalir ke aliran pembuluh darah. Nah, kemudian berikutnya ada alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD atau intrauterine device. Nah, ini merupakan alat kontrasepsi yang banyak dikenal di masyarakat dan relatif aman. Namun ada beberapa dampak negatif dari alat kontrasepsi ini. Yang pertama seperti biayanya yang cenderung lebih mahal, kemudian harus diganti setelah pemakaian 18 bulan, kemudian lebih sering menimbulkan perdarahan, terdapat rasa sakit atau nyeri di kemudian hari, kemudian berpotensi untuk menimbulkan mual, muntah, keringat, hingga pingsan. Nah, kemudian berikutnya adalah pil. Pil KB itu merupakan salah satu alat kontrasepsi yang berisi hormon estrogen dan progesteron yang diminum oleh wanita secara teratur untuk mencegah kehamilan. Cara kerja pil ini adalah mencegah proses pematangan sel telur sehingga tidak bisa dibuahi. Nah, kemudian berikutnya adalah sterilisasi. Nah, sterilisasi ini terdiri atas vasektomi dan tubektomi. Nah, sterilisasi ini melibatkan proses operasi, pemutusan atau pengikatan saluran pembuluh yang menghubungkan testis atau pelvic segment dengan kelenjar prostat, gudang sperma menjelang ejakulasi bagi laki-laki. Atau tubektomi, yakni pemotongan saluran indung telur sehingga sel telur tidak bisa memasuki rahim untuk dibuahi. Nah, proses operasi ini cenderung memiliki resiko dan juga dapat menimbulkan kemandulan yang permanen. Nah, kemudian berikutnya adalah kondom. Kondom atau JSOD adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk mencegah kontak langsung antara kelamin pria dan wanita sehingga memunculkan kemungkinan untuk bertemunya sel telur dan sel sperma. Nah, adapun penggunaan kondom ini tidak hanya digunakan oleh pria saja, tetapi juga bisa digunakan oleh wanita. Yang pada intinya fungsinya sama-sama, yakni mencegah sperma masuk ke dalam rahim wanita. Nah, berikutnya
Nah, berikutnya mari kita lihat tentang pandangan Islam mengenai kontrasepsi ini sendiri. Menurut pandangan Islam mengenai kontrasepsi ini dapat kita sandarkan pada hukum-hukum yang berlaku. Menurut Syamsuddin dalam Hal 5 2017, tujuan hukum Islam atau maqasid al-syariah secara umum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat melalui upaya menolak segala kemudaratan dan kerusakan atau mafsadat. Nah, karena itu hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan keadilan umat, kasih sayang dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi dalam Hal 5 2017, Islam memperkenalkan 5 tujuan pokok kehadirannya yang kepadanya bertempat seluruh tuntutan, yakni yang pertama memelihara agama atau hifzul din, yang kedua memelihara jiwa atau hifzul nafs, yang ketiga memelihara akal atau hifzul akal, yang keempat memelihara keturunan atau hifzul an-nasl, kemudian yang kelima memelihara harta atau hifzul mal. Nah, berdasarkan hal ini, sebagian besar alat atau metode kontrasepsi hukumnya boleh digunakan dalam perspektif Islam, selagi tidak dipaksakan, tidak menggugurkan, tidak dibatasi, dan tidak menyebabkan kemandulan yang abadi. Nah, adapun dari yang telah kami paparkan di atas, metode atau alat kontrasepsi yang diharamkan adalah vasektomi dan tubektomi. Nah, hal itu bersesuaian dengan kutipan yang tercantum dalam Ianatut Talibin juz 4 oleh Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatta dalam Mustafa dan Nafia pada tahun 2020 yang artinya dan diharamkan memakai sesuatu yang dapat memutuskan kehamilan dari asalnya atau secara permanen sebagaimana yang telah banyak ulama paparkan dan hal ini sudah jelas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu aspek kependudukan dalam Islam terkait aborsi. Aborsi merupakan tindakan menggugurkan kandungan yang belum cukup waktu untuk hidup secara sengaja. Aborsi menjadi permasalahan kesehatan masyarakat karena berdampak pada kesakitan dan kematian ibu. Ilmu kedokteran membedakan abortus ke dalam 3 macam bentuk. Yang pertama yaitu abortus spontanus atau aborsi spontan atau alamiah, yakni aborsi yang terjadi dengan sendirinya, tidak disengaja dan terjadi tanpa diberikan tindakan atau pengaruh apapun dari luar. Nah, contohnya ini bisa aborsi spontan ini bisa terjadi karena bisa saja kurang baiknya kualitas sel telur dan sperma, kecelakaan, atau salah satu pasangan memiliki penyakit kelamin seperti sifilis dan sebagainya. Terus yang kedua ada abortus therapeuticus atau aborsi medis, yakni aborsi yang dilakukan oleh dokter berdasarkan pada indikasi medis. Contohnya yaitu kehamilan yang dapat membahayakan jiwa ibu apabila dilanjutkan, karena si ibu ini memiliki penyakit berat seperti TBC, ginjal, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada abortus provocatus atau aborsi buatan. Merupakan aborsi yang dilakukan secara sengaja atau sadar oleh ibu maupun pelaksana aborsi. Dalam hal ini bisa saja pelaksana aborsi ini dokter, bidan, ataupun dukun beranak, serta dilakukan tanpa adanya indikasi medis apapun. Nah, abortus provocatus inilah yang seringkali disebut dengan aborsi ilegal dan dapat diancam dengan hukuman pidana. Next. Yang selanjutnya yaitu aborsi dalam pandangan hukum Islam. Al-Quran tidak mengungkapkan secara eksplisit mengenai proses pembuatan mulai dari awal hingga akhir, tetapi Al-Quran mengemukakannya secara global. Apabila kita membahas permasalahan aborsi, maka ayat yang dapat kita jadikan sebagai acuan yaitu Surah Al-Isra ayat 33 dan juga Al-An'am ayat 151, di mana dari kedua rujukan tersebut dapat kita tarik benang merah bahwasanya aborsi dalam pandangan Islam itu pada dasarnya haram, karena dinilai telah menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja. Meskipun demikian, hukum Islam sangatlah luas dan fleksibel. Artinya, pada suatu keadaan tertentu, utamanya pada keadaan di mana apabila kehamilan ini dilanjutkan akan membahayakan bagi keselamatan ibu ataupun janinnya, maka untuk mengurangi risiko tersebut, maka dilakukan aborsi. Nah, aborsi yang dilakukan ini diperbolehkan. Di dalam kaidah fikih disebutkan pula apabila mendapati dua hal yang merugikan, apabila tidak memungkinkan menghindari keduanya, maka hendaknya memilih alternatif yang lebih ringan kerugiannya. Hal ini juga
diperkuat dengan itu hukumnya adalah haram. Akan tetapi apabila dilakukan pada keadaan darurat atau kondisi yang membahayakan, maka itu hukumnya berubah menjadi mubah. Sebagaimana prinsip hukum dalam Islam, yaitu wajib hukumnya menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya. Next. Nah, ternyata di dalam Allah melarang sesuatu hal untuk dikerjakan itu bukan serta-merta Allah melarang begitu saja. Akan tetapi sesuatu hal dilarang itu terkadang dibandingkan mendatangkan manfaat, dia lebih banyak mendatangkan mudaratnya. Begitu pula dengan aborsi ini. Brian Close dalam bukunya yang berjudul Fact of Life menyebutkan bahwa saat melakukan aborsi ataupun setelah melakukan aborsi, seorang wanita pasti akan menghadapi beberapa risiko yang secara garis besar dibagi menjadi dua macam risiko. Yang pertama yaitu risiko terhadap kesehatan dan keselamatan fisiknya. Terkadang orang yang melakukan aborsi itu masih ada bagian dari janinnya atau plasentanya itu yang bisa saja tertinggal di dalam rahimnya itu, sehingga dapat menyebabkan infeksi pada rahim, kanker indung telur, atau menyebabkan kemandulan, atau dapat pula merusak leher rahim atau serviks sehingga berdampak pada kecacatan untuk anak selanjutnya. Hingga dampak yang paling parah itu bisa menyebabkan kematian mendadak karena adanya pendarahan yang hebat. Yang kedua yaitu risiko gangguan psikologi atau kejiwaan seperti kehilangan harga diri, dihantui perasaan bersalah terus-menerus, hingga pada mimpi buruk berkali-kali tentang bayinya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah penutup. Next. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan materi di atas dapat disimpulkan bahwa demografi merupakan studi ilmiah tentang kependudukan, utamanya berkaitan dengan jumlah penduduk, struktur, serta perkembangannya. Islam pada hakikatnya menghendaki umatnya memiliki keturunan yang baik, secara fisik maupun psikis. Terdapat beberapa aspek-aspek kependudukan yang diatur dalam Islam, seperti pernikahan, perceraian, kontrasepsi, dan masalah abortus. Menurut hukum Islam, perkawinan adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan sendiri dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga untuk membentuk keluarga, memelihara, serta meneruskan keturunan. Mencegah perzinaan agar terciptanya ketenangan jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Bisa di next. Lalu, Islam pada hakikatnya menghendaki umatnya memiliki keturunan yang baik secara fisik maupun psikis. Terdapat aspek-aspek pendidikan yang diatur dalam Islam, seperti pernikahan, perceraian, kontrasepsi, dan masalah abortus. Dalam Islam telah mensyariatkan agar perkawinan dilaksanakan selama-lamanya dengan diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Agama Islam sendiri tidak melarang adanya perceraian, tetapi perceraian merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah. Aborsi merupakan tindakan menggugurkan kandungan yang belum cukup waktu untuk hidup secara sengaja. Menurut pandangan Islam sendiri, aborsi yang dilakukan tanpa alasan atau tidak ada uzur sama sekali, maka haram hukumnya. Sedangkan pada kondisi tertentu atau darurat, maka hukumnya berubah menjadi mubah. Sebagaimana prinsip hukum dalam Islam, yaitu wajib hukumnya menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya. Bisa di next. Jadi saran yang kelompok kami berikan yang pertama adalah pernikahan merupakan hal yang sakral, maka ketika memutuskan untuk menikah sebaiknya memperhatikan kesiapan keadaan biologis dan psikologis dari pihak laki-laki maupun perempuan, karena hal ini juga akan mempengaruhi kelangsungan dari pernikahan. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi kelajuan penduduk yang diakibatkan oleh pernikahan dini, serta meminimalisir adanya perceraian. Lalu yang kedua, kepada seluruh masyarakat, khususnya perempuan, untuk memilih alat kontrasepsi yang cocok, yang kiranya tidak merugikan serta membahayakan baik bagi kesehatan maupun bagi harmonisan rumah tangga. Dan disarankan sebelumnya meminta nasihat dari dokter terlebih dahulu, sehingga nantinya tidak menghasilkan kehamilan yang tidak diinginkan, yang berujung pada tindakan aborsi.
Next. Ini adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun makalah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.